Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Muzadim Alperi Channel. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sistematika tulisan secara otomatis. Kita akan membuat nanti daftar pustaka serta gambar, kemudian daftar tabel dan daftar lampiran ya, secara otomatis tanpa kita mengetik manual. Kemudian nanti kita juga coba akan membuat bagaimana cara mengatur halaman yang jenisnya berbeda antara halaman depan atau halaman pendahuluan dengan halaman isi dari tulisan kita. Ini adalah tutorial, silakan disimak dengan baik dan jangan lupa di subscribe, di like, komen, share video ini jika bermanfaat. Nah teman-teman, ini adalah contoh hasil penelitian, hasil tulisan yang ini secara otomatis. Jadi kita tidak lagi mengetik ulang, tapi kita memanfaatkan link dari setiap halaman sehingga dia masuk di dalam tanda. Ini teman-teman semua tentunya nanti akan kita atur hanya beberapa langkah saja, sekitar 3 langkah kita sudah bisa mendapatkan hasil daftar isi ya, dari tulisan yang kita buat. Nah kemudian teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk halaman depan ya, dari sampul sampai ke daftar gambar, daftar lampiran, ini halamannya adalah Romawi kecil ya. Kemudian untuk halaman isinya dari pendahuluan sampai penutup, ini halamannya adalah halaman biasa atau huruf Arab 1 sampai 9 dan 0. Nah kemudian nanti kita juga akan membuat daftar secara otomatis untuk daftar tabel, lihat ya. Kemudian daftar gambar, nah ini sudah otomatis daftar gambar ya. Kemudian nanti juga akan otomatis daftar lampiran. Nah bagaimana cara membuatnya, nah ini yang akan kita bahas dalam video ini. Kemudian ini misalnya kita mau ke ini yang halaman 14, langsung kita klik ini ke halaman 14. Nah ini otomatisnya. Demikian juga misalnya kalau kita mau ke halaman persetujuan mitra, oke, kemudian kita klik kontrol, lalu kita klik halaman yang mana atau judul yang mana akan kita tuju. Nah, jadi persetujuan mitra, kita akan membuat tulisan ini secara otomatis untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dengan mudah dan cepat. Oke teman-teman, ini adalah tulisan yang belum ada daftar isinya. Nah, ini hanya judul saja, belum ada daftar tabelnya, belum ada daftar gambarnya. Jadi anggap saja kita ngetik, tapi langkah terakhir waktu perapian kita belum ada daftar isi, tabel, dan gambar beserta lampiran. Nah oleh karena itu kita akan men-setting tulisan kita ini sehingga menjadi tulisan yang lengkap, yang membuat sistematika awal ya, daftar gambar, tabel beserta daftar lampiran. Yang pertama adalah bahwa setiap halaman ini kita berikan heading atau tingkatan dari sistematikanya. Heading 1 itu kita gunakan untuk judul bab misalnya, atau judul dari lembaran halaman kita, sehingga dia nanti terdaftar di daftar isi. Nah heading ini kadang dia muncul di sini ya, kita bisa pilih heading berapa, heading ini heading 7, heading 1 tampak. Supaya mudah kita klik saja, ini ada tanda panah ke bawah ya. Kita ya, ini stylishnya. Nah stylishnya ini nanti kita bisa menentukan bahwa ini adalah bab heading 1 atau subbab heading 2 atau sub-subbab heading 3. Nah untuk halaman depan ini nanti kan kita akan memunculkan cover biasanya di daftar pustaka kita, tetapi kan kita tidak ada tulisan di depan kita ini cover, maka kita sebenarnya di sini kita buat tulisan cover, nah atau sampul, kita jadikan dia heading 1.
Oke, kita jadikan dia heading 1. Oke, sudah heading 1. Namun di daftar sampul itu kan tidak ada tulisan sampul. Jadi ini dia masuk nanti di daftar pustaka tulisannya sampul, tapi di sampulnya kita samarkan atau kita warnanya kita samakan dengan warna dasar. Nah, kemudian untuk halaman berikutnya demikian juga, ini adalah halaman, biasanya halaman judul ya, halaman judul demikian juga kan kita tidak menulisnya di halaman judul, itu tertulis halaman judul, maka kita lihat dulu ya, ini sudah saya buat, kita ketik halaman judul, kemudian halaman judul ini kita jadikan heading 1 ya. Namun karena ketika di print atau ditampilkan nanti ini tidak tampak tulisannya, kita putihkan. Kenapa harus ada tulisan ini? Supaya nanti di daftar isi dia muncul halaman judul, bukan proposal. Begitu. Kemudian selanjutnya ini abstrak. Nah, abstrak ini ya kita tidak samarkan karena memang dia abstrak. Kita jadikan juga dia heading 1. Oke. Heading 1. Nah, heading 1 ini bisa kita setting ya, seperti biasa kita settingnya, mau ditengahkan, mau diboldkan, itu adalah tergantung kita. Jenis hurufnya misalnya mau 16 ya, Arial ya, disesuaikan dengan template artikel atau template dari panitia yang menghendaki tulisan kita ini. Selanjutnya setelah abstrak, nah ini ada daftar isi. Nah, daftar isi juga demikian. Daftar isi kita headingkan 1. Nah, jadi heading 1 dia. Kemudian daftar tabel ini juga heading 1. Nah, ada cara yang cepat sebenarnya untuk keseluruhan tadi. Ini cukup kita blok ya, yang sudah heading 1, kemudian kita format Finder. Nah, sehingga nanti untuk yang berikutnya kita tinggal, ini ada gambar sapu, kita blok di daftar gambar ini. Nah, secara otomatis dia menjadi heading 1 dan formatnya sama persis dengan format yang pada bagian atas tadi. Nah, itu untuk daftar gambar. Demikian juga untuk daftar lampiran, kita bisa format pointer juga untuk yang daftar gambar ya. Dari daftar gambar ini kita blok ya. Ini kalau mau misalnya secara keseluruhan nanti formatnya sama, sehingga kita tidak perlu lagi mengubah size ya, jenis huruf ya, bold atau tidaknya, kemudian warna hurufnya sama persis dengan ini ya. Kalau kita klik heading bisa jadi nanti formatnya sedikit berbeda, tapi bisa juga kita lakukan secara manual demikian. Kemudian ini kita blok, nah, dia secara otomatis formatnya sama persis dengan daftar gambar dan daftar tabel yang bagian atas tadi. Nah, kemudian untuk isi ya, untuk isi ini teman-teman kita samakan persis seperti yang di atas tadi, yaitu heading 1 untuk bab. Kemudian untuk subbab yang A ini itu nanti heading 2. Jadi kita blok sini, kita headingkan 1, kebetulan sudah heading 1 tadi ya. Kemudian kita bisa mengatur apakah dia bagian kiri, bagian kanan, atau di tengah-tengah. Kebetulan ini kita mau di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita juga bisa memilih size-nya dan jenis hurufnya. Kebetulan ini Arial. Nah, untuk seluruh bab ini kita format pointer saja supaya sama. Jadi bab apapun yang ada di bawah nanti ketika kita sapu atau kita format pointer maka dia akan sama persis. Nah, ini bab 2. Bab 2 ini ada, lihat di cursor saya itu ada gambar sapu. Jadi kita cukup memblok saja. Nah, dia sudah sama persis. Ya, dia heading 1, jenis hurufnya sama, posisinya juga, warna hurufnya juga sama persis dengan tulisan bab 1 tadi. Kemudian kita format pointer lagi. Format pointer untuk kita cari bab 3 dan bab seterusnya. Nah, kita cari bab 3 ini tentang metodologi penelitian. Oke. Nah, ini metodologi penelitian. Kita sapu saja, teman-teman. Oke. Dia sama persis dengan format yang pada bagian atas tadi. Nah, kalau ada bab 4 misalnya ada bab nutup, silakan saja teman-teman ikuti. Nah, berikutnya ini untuk lampiran.
Jadi lampiran, kita katakan bahwa lampiran ini adalah heading 1. Boleh saja kita ini kan, kemudian kita headingkan 1 ya, tadi belum kita sapu, kita secara manual saja kita tengahkan. Jenis hurufnya misalnya samakan saja 16 ya, Arial ya, begitu. Atau boleh juga misalnya kita kalau mau samakan dengan tulisan bab tadi, boleh juga kita huruf besar semua ya, gitu untuk lampiran. Kemudian teman-teman, kalau judul-judul utama yang menjadi heading 1 sudah kita buat, maka sekarang kita beralih ke heading 2 atau subbab. Nah, untuk subbab ini kita pilih. Nah, ini misalnya latar belakang. Nah, di sini kita buat heading 2, kita klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan dengan formatnya atau template yang menghendaki tulisan kita ini. Misalnya 14 ini kita pilih ya. Hurufnya 14, kemudian jenis hurufnya juga Arial, bold, kemudian untuk ininya jenis poinnya ini adalah ABC, A besar. Kemudian rata kirinya kita juga bisa atur ya, kita sesuaikan. Misalnya kita atur sedikit di sini. Kemudian misalnya jenis hurufnya sudah, nah anggap saja sudah, maka kita format pointer saja. Jadi untuk poin subbabnya nanti akan sama seperti yang A. Sekarang kita cari yang B. Nah, ini yang B, kita cukup menyapu saja, dia akan sama persis. Oke ya, heading 2 juga perhatikan. Kemudian untuk yang C juga demikian, dia akan menjadi heading 2 juga. Selanjutnya teman-teman kita cari yang D, karena kita masih heading 2 sekarang. Oke. Kemudian yang E kalau ada, oh tidak ada. Nah, kalau tidak ada, lanjut. Nah, ini jangan kita sapu seperti tadi. Jadi kita perlu kalau kita sapu nanti dia akan menjadi urutan selanjutnya. Sementara di sini adalah kajian teori ini adalah mulai dari A. Jadi kita buat saja yang baru heading, kita atur sama, sepertinya sudah diatur sama. Kemudian ini kita format Finder. Nah, kita cari yang B. Kita cari yang B ya. Nah, kalau angka-angka itu sepertinya untuk heading 3 ya. Kita cari, nah ini yang B. Kita sapu saja, dia akan sama persis dengan yang atas tadi. Kemudian kita cari yang kita ini dulu, kita format pointer dulu ya supaya tidak hilang. Kemudian kita cari yang C. Kita cari yang C ya, formatnya akan sama persis. Kita format pointer, kemudian kita cari yang D. Nah, hipotesis ya. Oke, sama persis dengan di atas. Kemudian kita format pointer lagi. Kalau ada E, tidak ada. Untuk selanjutnya bab 3. Jadi bab 3 ini juga yang pertama kita heading 2 kan. Kemudian formatnya kita atur sama seperti di atas. Nah, ini dia berubah E karena tadi saya kopikan. Nah, sekarang seandainya dia berubah, kita mengubahnya ada di ini ya, di numbering library. Kita set value, itu value-nya mulai dari A karena dia di awal bab. Oke, ini juga bisa kita atur, disesuaikan seolah-olah mengatur seperti di awal. Nah, ini deh untuk yang A-nya. Kemudian dia sudah heading 2, kita format Finder untuk menyapu poin-poin heading 2 yang ada di bawahnya. Kita cari yang B. Nah, betul ini berubah menjadi A ya, karena dia berubah tadi ya, B. Kita cari lagi yang BC, ini kita format Finder dulu ya. Kemudian dia akan berubah, oh maaf dia masih A. Ini kita format Finder, kemudian teman-teman kita sapu ya yang ke bawahnya ini. Nah, ini belum mengikuti yang atas. Nah, dia akan otomatis menjadi C. Ini juga kita format Finder supaya
yang di bawahnya juga mengikut. Nah, instrumen penelitian, nah dia menjadi D. Untuk yang selanjutnya nanti akan menjadi E. Nah, metode analisis, oke, jadi E. Format painter, kemudian kita cari yang abjad huruf besar ya, F. Format painter, apakah F ada yang G? Oh, tidak ada. Nah, untuk yang selanjutnya, lampiran itu kan ada beberapa buah ya, jadi bukan hanya satu. Oleh karena itu, yang sub lampiran, yang lampiran ini kan judulnya, yang sub lampiran juga kita buat heading 1. Nah, ini kita dia mengikut yang pertama tadi ya. Ini misalnya kita buat heading 2 sudah, tapi format numberingnya kita mulai dari A. Oke, kita mulai dari A. Oke, ininya boleh kita ke sebelah kiri kan, format painternya, terus kita cari ya, ini lembaran persetujuan, kemudian daftar riwayat hidup. Oke, kita format painter, daftar riwayat hidup peneliti, kemudian ini daftar riwayat hidup semua, ini peneliti 1 dan peneliti 2. Kemudian usulan biaya, ini perlu kita pakai usulan biaya. Format painternya sudah hilang, kita copy lagi supaya sama persis ya. Oke, ini kita format pointer, kemudian kita sapu untuk yang ya usulan biaya. Oke, kita sapu, dia menjadi C. Berikutnya ini dia menjadi C. Yang terakhir adalah ya jadwal penelitian. Kita format pointer yang atas tadi, kemudian dia akan menjadi D. Itu untuk heading 2. Kemudian teman-teman bisa jadi ada heading 3. Heading 3 itu adalah sub bab. Nah, ini contohnya yang ada heading 3. Nah, saya membuatnya di sini untuk numberingnya yaitu angka 1 2. Nah, ini contohnya di manfaat penelitian. Ini ada heading 3. Jadi kita klik, kemudian heading 3 kita atur tulisannya seperti apa. Kalau sudah, kita format painter dan seterusnya sampai ke yang bawahnya dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara untuk membuat daftar pustakanya dari yang sudah kita buat tadi ya. Daftar pustakanya dari yang kita buat tadi. Kita kembali, daftar isi maksud saya. Kita akan membuat daftar isi. Jadi di daftar isi kita klik saja, cursornya di bawah daftar isi. Nah, itu ya. Kita kirikan saja. Kemudian di sini kita klik reference, kemudian table of contents. Jadi ada reference, table of content. Jadi langkah pertama kita hanya mengheadingkan mana yang level 1, level subbab, mana yang subbab level 3, dan seterusnya ke bawah kalau masih ada. Kalau sudah demikian, maka kita klik reference, maka kita klik table of content. Sekarang saya klik table of content. Nah, di table of content ini ada beberapa jenis. Nah, misalnya tulisannya seperti ini ya. Ada juga table of contentnya seperti ini. Nah, misalnya kita pilih table of content untuk yang kedua misalnya, yang pertama misalnya. Nah, teman-teman, kita lihat apakah yang kita buat tadi sudah ada. Nah, ternyata sudah ada. Sudah ada ya.
Ini sudah ada sampulnya seperti apa, halaman judul, semuanya sudah ada. Dia akan menjadi heading pertama. Nah, kalau dia heading kedua, biasanya dia adalah subbab, maka posisinya di bawah bab atau bagian dari heading 1. Kemudian heading 3 itu adalah bagian dari heading 2. Maka dia akan tampil seperti ini. Oke. Nah, ini ada daftar tabel berada di bawah. Nah, kalau kita mau bagaimana nanti ketika terjadi pengeditan dia mulainya di halaman berikutnya, maka kita klik kontrol kemudian enter. Jadi daftar judul itu akan berada pada halaman berikutnya. Jadi dia tidak akan judul itu di bawah atau di posisinya di tengah halaman, selalu berada di awal halaman. Ini untuk daftar isi. Bagaimana dengan daftar tabel? Nah, kita lihat tabelnya ada berapa buah di sini. Maka tentunya kita mencari ada berapa tabel di tulisan kita ini. Kita cari ada berapa tabel di tulisan kita. Ya, ini gambar ya. Oke, ini ada 2 tabel rupanya. Ada 2 tabel. Ini tabelnya kita kasih garis dulu. Ini juga tabelnya kita kasih garis. Oke. Nah, tabel pertama kebetulan ini sudah ditulis, tapi walaupun belum ditulis sebenarnya kita bisa membuatnya secara otomatis. Nah, misalnya di sini. Jadi kita mau memasukkan nama tabel ini secara otomatis, kita klik di sini reference, kemudian insert caption. Nah, jadi insert caption ini nanti kita bisa memasukkan apa saja, bisa tabel, bisa gambar, bisa lampiran. Saya klik insert caption. Nah, di sini apakah kita mau bagan atau gambar atau tabel? Kalau tabel kita klik tabel. Nah, tabel berarti kita ambil dulu ininya. Mohon maaf, karena ini sudah ada, jadi kita tidak perlu ngetik lagi. Kita copy, Ctrl C, kemudian di sini kita ulangi reference, insert caption, kemudian di sini kita pilih jangan bagan, pilih tabel. Ya, tabel 1 itu isinya apa? Misalnya kita titik dulu. Nah, tang instrumen, maka kita klik. Nah, ini dia. Jadi tabel kita yang atas ini bisa kita hapus karena kita mau menggunakan tabel yang otomatis. Di sini bisa kita ubah teman-teman, yaitu dengan cara misalnya tulisannya itu hitam, kemudian tidak bold, ya, kemudian Arial 9, nggak apa-apa, Arial 9. Spasinya pun bisa kita atur supaya dia lebih dekat ke tabelnya. Itu untuk tabel 1. Kemudian untuk tabel 2 dengan cara yang sama kita kopikan ya. Kemudian kita klik reference, insert caption, kemudian nama tabel itu kita tuliskan atau kita pastekan kalau misalnya tulisannya sudah ada. Oke, ini kita tengahkan, kemudian tulisannya pun bisa kita ubah, terserah kita sesuai dengan petunjuk tentunya tempat kita membuat tulisan ini. Ininya juga kita bisa atur ya. Nah, oke, dia mendekati tabel. Itu untuk tabel. Kemudian untuk gambar teman-teman, kita juga mencari gambar dari mulai gambar yang pertama. Kita cari gambar yang pertama di sini ya, apakah nanti gambar tersebut juga akan otomatis. Nah, ini misalnya, ini saya kopikan supaya kita tidak mengetik lagi nanti. Ctrl C, kita buat tulisannya misalnya nanti di di sini saja misalnya, bagian bawah. Nanti yang lama kita hapus. Kita reference, kemudian insert caption. Ini jangan tabel lagi karena kita sekarang sudah berubah, yaitu gambar. Oke, gambar 1 tulisannya
tekan karena kita sedang ngopi tadi. Kita tengahkan teman-teman. Ini juga kita bisa boldnya kita hapus, kemudian warna tulisannya hitam, terus spasinya bisa kita atur. Yang lama ini kita hapus. Nah, jadi gambar 1 sudah masuk. Kemudian yang berikutnya gambar 2 dengan cara yang sama teman-teman. Ini di teman-teman copy ya judul gambarnya ini, terus kita masukkan di bawahnya di sini reference, kemudian insert caption. Nah, oke, kita cukup sampai 2 gambar saja karena sepertinya gambarnya banyak di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan untuk gambar-gambar berikutnya biar tidak terlalu lama dan tidak membosankan video kita ini. Nah, selanjutnya yang berikutnya kita membutuhkan daftar daftar lampiran. Nah, daftar lampiran juga begitu. Daftar lampiran kita ambil daftar lampiran di sini. Kan ada beberapa tadi daftar lampiran. Dan daftar lampiran ini juga sepertinya sudah masuk di daftar isi, tapi nggak apa-apa. Ini daftar lampiran. Daftar lampiran. Oh, daftar lampiran kalau kita mau buat, saya contohkan saja ya. Ini daftar lampiran, tapi kita hidden kan saja nanti. Kita hidden kan saja ini daftar lampiran. Kita reference masih ke insert caption. Di sini kan tidak ada lampiran, jadi kita perlu tambahkan new label lampiran. Oke, lampiran, kemudian oke. Nah, sekarang sudah ada lampiran 1. Lampiran 1 kita kopikan saja ya. Kita kopikan. Kembali lagi insert caption, jangan gambar, kita lampiran 1 kita kopikan. Nah, ini A nya kita hapus, kita oke kan. Nah, ini ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini karena di sini masuk daftar pustaka, sebenarnya kita bisa ambil salah satu lampiran ini masuk di daftar pustaka atau daftar lampiran. Kalau misalnya kita tidak memerlukan daftar lampiran, berarti cara ini tidak perlu kita lakukan karena dia sudah masuk tadi di heading 2 ya. Tapi kalau kita misalnya mau dimasukkan juga daftar lampiran, ini dia. Nah, ini misalnya kita B ya. Oh, ini kita samarkan saja ya, karena samar, jadi dia masuk daftar lampiran. Ini contoh saja untuk daftar lampiran, jadi tidak usah kita secara keseluruhan lampiran kita masukkan di daftar lampiran. Kalau mau dimasukkan semua dengan cara yang sama, teman-teman bisa memasukkan di daftar lampiran. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil link-link yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama adalah daftar tabel. Nah, daftar tabel ini kita kembali ke kita reference, kemudian insert. Nah, ini lampiran, kebetulan lampiran, jadi kita mau caption labelnya ini kita ubah, yaitu daftar tabel. Oke, daftar tabel. Nah, ini daftar tabelnya ada 2 cuman tadi daftar tabelnya. Untuk daftar lampiran nanti ya kita panggilnya. Jadi tertata dengan rapi. Nah, oke. Untuk daftar tabel sudah. Sekarang kita akan menginsert daftar gambar. Daftar lampiran ini Ctrl Enter. Oke. Nah, daftar gambar ini juga reference, kemudian insert tabel figure. Nah, di sini kita ubah, yaitu gambar. Nah, bisa aja ya. Nah, daftar gambar tadi kan baru 2 kita masukkan di sini. Ini juga
bisa kita atur ya untuk ininya, misalnya ke sini ya. Kemudian atau ini juga misalnya pengaturannya full, nah seperti itu, atau cukup yang di belakang tadi. Nah begitu, itu untuk daftar gambar. Sudah masuk daftar gambar, hanya 2 gambar yang kita insertkan tadi. Sekarang daftar lampiran hanya 1 tadi ya, tentu 1 dia akan muncul, yaitu reference insert table of figure. Nah di sini kita pilih lampiran, nah, kita oke kan, maka dia akan muncul lampiran. Nah teman-teman, ini tulisan kita sudah sangat rapi. Jadi daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran itu sudah secara otomatis. Kalaupun nanti misalnya terjadi pengeditan, halaman untuk tabel 1 berubah menjadi halaman 33, dia secara otomatis akan berubah menjadi halaman 33 dan seterusnya. Jadi ini kita tidak mengubah lagi daftar tabel, daftar pustaka ketika terjadi pengeditan. Nah, yang berikutnya teman-teman yang ingin kami sampaikan adalah, kebetulan ini tadi sudah disetting. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa kok halamannya ini sudah berubah? Yang bagian depan sudah Romawi, bagian belakang ini sudah angka Arab atau angka biasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah, andaikan ini semuanya masih sama, maka teman-teman klik saja yang pertama. Misalnya kita buat insertnya itu untuk halaman depan ini, insert page numbernya ini misalnya kita atur di bagian bawah tengah, nah, itu Romawi. Nah, dia akan Romawi, jadi akan Romawi semua. Nah sebelum diatur teman-teman, yang isinya ini juga angka Romawi. Ini kebetulan sudah saya buat atur. Nah caranya adalah, nah seandainya halaman tersebut masih sama sampai ke isi pun itu halaman Romawi, maka teman-teman bisa mengubahnya, yaitu dengan cara teman-teman klik di page layout, kemudian teman-teman klik bricks ya. Di sini adalah next page. Nah kalau sudah di halaman baru seperti ini, kita tinggal setting, insert lagi, kemudian page number ini misalnya kita mau di atas bagian kanan halamannya. Nah, dia di atas bagian kanan. Kalau yang halaman pendahuluan tadi dia tetap di bagian bawah tengah. Nah, di bagian atas halaman 2 dan seterusnya. Ini sudah berubah halamannya. Jadi nanti daftar isi kita pun akan berubah, tidak sama dengan yang di awal-awal. Ini kebetulan sudah saya ubah, jadi dia sudah mengalami perubahan. Tapi caranya sudah kami sampaikan tadi. Ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kami berharap informasi ini bisa menambah wawasan kita semua, sehingga semangat menulis dan tulisan kita semakin tertata dengan rapi. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, ya, share jika bermanfaat, dan berikan komen-komen kalau ada masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.